Saya merasa tergelitik ketika beberapa tokoh publik kita yang hebat menyandingkan seorang pemuda cawapres putra sulung sang presiden dengan pejuang dan tokoh revolusioner pendiri Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Siapakah Sultan Syahrir? Kita akan bersama-sama mengingat kembali sejarah tokoh pendiri republik ini. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan tokoh revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Dia merupakan putra dari pasangan Muhammad Rasad dan Putih Siti Rabiah. Mereka merupakan keluarga terpandang di Sumatera. Ayahnya merupakan penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Medan. Syahrir menyelesaikan pendidikannya di Mulo atau Sekolah Menengah Pertama pada zaman kolonial Belanda. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Lanjutan Atas atau AMS di Bandung, sekolah termahal di Hindia Belanda. Di masa sekolah itu, Syahrir mendirikan sekolah Cahaya Volksuniversiteit atau Cahaya Universitas Rakyat dari uang hasil pementasannya sebagai anggota Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia. Dia juga menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku terbitan Eropa. Pada 1929, pada masa pengasingannya, Syahrir kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas Amsterdam. Dia kemudian menjadi mahasiswa hukum di Universitas Leiden. Saat menjadi mahasiswa di Belanda, Syahrir terlibat aktif dalam organisasi Pergerakan Perhimpunan Indonesia. Beliau menjabat sebagai sekretaris, membuatnya menjadi lebih dekat dengan aktivis kemerdekaan yaitu Muhammad Hatta yang tidak lain adalah pemimpin Perhimpunan Indonesia. Dia juga menjadi pendiri Jong Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada 20 Februari 1927. Jong Indonesia kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia dan menjadi cikal bakal Kongres Sumpah Pemuda pada 1928. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Nasionalisme Syahrir pertama kali tumbuh saat dirinya mendengar pidato dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Saat itulah untuk pertama kalinya Syahrir terpukau dengan semangat kebangsaan. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun ke dalam dunia politik ketika itu. Pada 1931, Syahrir kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan berhenti kuliah. Hal ini karena pengawasan pemerintah kolonial Belanda yang semakin ketat. Setibanya di tanah air, dia menikah dengan Siti Wahyunah pada 1951 dan dikaruniai dua orang anak bernama Kria Arsyah Syahrir dan Siti Rabiah Parvati Syahrir. Karir politik Sultan Syahrir. Syahrir sempat bergabung dengan Partai Nasionalis Indonesia yang diketuai dirinya pada 1932. Syahrir juga sempat menjadi ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia setelah tulisan-tulisannya tentang buruh dituangkan di berbagai majalah.
Dia juga tergabung dalam pergerakan buruh. Di masa kependudukan Jepang, Sahrir juga terlibat pergerakan bawah tanah. Saat itu dia mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus. Masa Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi menyerahkan. Dan dia mengecam Soekarno. Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis feodalistis sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita. Dia juga mengejek gaya agitasi masa Soekarno yang menurutnya tidak membawa kejernihan. Perjuangan kita adalah karya terbesar Sahrir bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan di Bovendigul dan Banda Neira. Manuskrip itu disebut Indonesianis Ben Anderson sebagai satu-satunya usaha untuk menganalisis secara sistematis kekuatan domestik dan internasional yang mempengaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal bagi gerakan kemerdekaan pada masa depan. Terbukti kemudian pada November 45, Sahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Sahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Penculikan Sahrir. Penculikan Perdana Menteri Sahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Sahrir II dengan pemerintahan Belanda karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh atau merdeka 100% yang dicetuskan oleh Tan Malaka, sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan 14 pimpinan sipil, di antaranya Tan Malaka dari Persatuan Perjuangan bersama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perdana Menteri Sahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras. Presiden Soekarno sangat marah atas aksi penculikan ini dan memerintahkan polisi Surakarta menangkap para pimpinan kelompok tersebut. Tanggal 1 Juli 1946, ke-14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan. Tanggal 2 Juli 1946, Tentara Divisi 3 yang dipimpin Mayor Jenderal Sudarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke-14 pimpinan penculikan. Mendengar penyerbuan penjara, Presiden Soekarno marah dan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Maijen Sudarsono dan pimpinan penculikan. Letnan Kolonel Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf Militer Republik Indonesia, Jenderal Sudirman. Tanggal 3 Juli 1946, Maijen Sudarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh pasukan pengawal Presiden. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal. Diplomasi Sahrir. Setelah kejadian penculikan, Sahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih oleh Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Sahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946. Tanpa Sahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno, Sahrir tidak berdaya apa-apa.
Syahrir mengakui Soekarnolah pemimpin republik yang diakui rakyat. Soekarnolah pemersatu bangsa Indonesia. Karena agitasinya yang menggelora, rakyat di bekas teritori Hindia Belanda mendukung revolusi. Kendati demikian, kekuatan raksasa yang sudah dihidupkan Soekarno harus dibendung untuk kemudian diarahkan secara benar agar energi itu tak meluap dan justru merusak. Karena argumen Bung Hatta bahwa revolusi mesti dikendalikan. Tak mungkin revolusi berjalan terlalu lama. Revolusi yang mengguncang sendi dan pasak masyarakat, jika tak dikendalikan maka akan meruntuhkan seluruh bangunan. Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Syahrir menjalankan siasatnya di pemerintahan sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Ia menjadi arsitek perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislatif. RI pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintah tersebut sesuai dengan arus politik pasca Perang Dunia Kedua, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. Kepada massa rakyat, Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Dengan siasat tersebut, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme pasca Perang Dunia Kedua. Apalagi pihak Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dan sebagainya. Mematahkan propaganda itu, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri. Meski jatuh bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, sampai dengan Kabinet Syahrir III konsisten memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia lewat jalur diplomasi. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berubah kemenangan, sementara Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintahan Republik Indonesia. Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri, Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir. Pada 14 Agustus 1947, Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian secara piawai, Syahrir mematahkan satu persatu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangkan kedaulatannya di gelanggang internasional. Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat. Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan. Dalam 2 kali sidang, pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar sampai pada tahun 1950. Akhir hayat Sultan Syahrir. Tahun 1955, Partai Sosialis Indonesia atau PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia.
Setelah kasus PRRI pada tahun 1958, hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan pada tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu, Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Salah seorang kawan dekat yang pernah menjabat wakil ketua PSI Sugondo, Joyo Puspito, mengantarkan ke Bandara Kemayoran dan Syahrir memeluk Sugondo dengan air mata. Syahrir meninggal di Zurich, Swiss pada 9 April 1966 pada usia 57 tahun. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Yang dapat kita petik dari sejarah Syahrir adalah bahwa orang hebat tidak lahir dari kemudahan dan kemewahan, tapi dengan kesulitan, perjuangan, dan air mata. Jadi jika ada yang membandingkan Syahrir dengan sosok pemuda anak presiden yang dibesarkan dengan fasilitas dan kemudahan, sepertinya saya pribadi tidak setuju. Tapi penilaian saya kembalikan kepada halayak secara bebas dan objektif. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan terus sebarkan kebaikan.